kita beranjak ke penanya yang ketujuh, yaitu Yanti Yanuari Yati. Jadi Yanti ini punya persoalan dalam hidupnya yang berkaitan dengan pasangan hidupnya atau suami ya. Jadi Yanti ini sudah punya suami, tetapi suami yang pertama ini meninggal, kemudian dia menikah lagi. Tetapi dengan pernikahannya yang kedua dia berpisah dan dikaruniai anak ya. Dan Yanti ini masih mencintai suami yang kedua, tapi tidak dijelaskan dia di sini cerai atau bagaimana, tetapi yang jelas dia berpisah dengan suami kedua. Dan dengan berpisahnya dengan suami kedua ini dia berharap apakah suami kedua ini akan bisa kembali lagi atau tidak, seperti itu ya pertanyaan dia. Nah, kemudian ada pertanyaan lain lagi dari Yanti ini mengenai apakah Yanti ini masih ada harapan lagi mempunyai suami yang ketiga gitu ya. Karena sampai sekarang dia merasa bahwa kenapa dia tidak bisa punya suami lagi yang langgeng gitu ya. Nah, Yanti, dari tanggal lahir yang sudah kamu kirimkan dan usia kamu saat ini 47 tahun, tanggal lahirnya sudah Bunda simpan dan hari lahirnya adalah Rabu Kliwon. Seseorang yang lahir di Rabu Kliwon dan tanggalnya seperti yang ada di tanggal kamu, nggak semua Rabu Kliwon seperti ini. Kebetulan tanggal ini yang mempengaruhi nasib kamu yang berkaitan dengan masalah asmara atau jodoh ini memang sangat riskan. Mengapa? Karena bila kamu menikah lagi pun ini juga nggak akan langgeng, karena dari hari lahir kamu di sini bisa didapat dari wukunya adalah pahang dan di sini pegat wakan. Pegat wakan itu artinya memang kamu akan selalu cerai, berpisah, artinya nggak langgeng. Pegat wakan yang pertama adalah suami kamu meninggal. Ini juga salah satu pegat wakan. Kemudian yang kedua nggak langgeng. Kalaupun kamu ini nanti punya lagi juga akan sama, kecuali kamu melakukan ruatan. Nah, ruatan ini sangat besar biayanya seperti klien-klien yang lain, karena ruatan ini fungsinya adalah mengangkat hari sial ataupun hal buruk dosa-dosa di masa lalu kita. Jadi, bila kita percaya reinkarnasi, kita pernah punya kesalahan di masa lalu, dan ruatan ini adalah pelebur dari kesialan atau kale kalau di Bali seperti itu bilang ya. Jadi kesialan itu. Jadi selain pegat wakan, juga di sini lebu ketiup angin ini adalah pancasuda. Nah, lebu ketiup angin ini adalah kamu akan terombang-ambing dengan persoalan ini, nasib kamu. Maka yang harus dilakukan adalah seperti Bunda bilang, ruatan. Tetapi ruatan di sini sekali lagi biayanya besar. Jadi bila kamu memang menginginkan kamu bisa dinetralisir diri kamu, aura kamu, cakra kamu, semuanya, ini kamu bisa melakukan dengan terapi rempah ruat yang sudah Bunda rekomendasikan. Kamu bisa hubungi admin, apa itu rempah ruat, berapa harganya, kamu bisa tanyakan di admin. Nomornya bisa kamu lihat di bawah ya, Yanti. Nah, itu untuk jawaban Bunda mengenai masalah kamu berkaitan dengan jodoh atau pasangan hidup. Tetapi di sini pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pekerjaan yang cocok buat kamu. Sungguh luar biasa, dari tanggal lahir ini kamu adalah seseorang yang sangat tangguh. Bila kamu bekerja, pekerjaan apapun itu sebenarnya bisa sanggup kamu lakukan dan sanggup menghasilkan pendapatan atau keuangan yang maksimal. Tetapi di sini karena kamu pikirannya lebih cenderung khawatir tentang jodoh, maka bila saat ini kamu kesulitan tentang perekonomian, itu imbasnya karena kamu banyak memikirkan pasangan hidup atau jodoh. Nah, di sini Bunda akan bantu dengan melihat apakah kamu ke depan ini bagaimana ke depan di tahun 2021 terutama
apakah kamu masih ada jodoh atau tidak gitu ya. Tapi sekali lagi, bila kamu menemukan pasangan itu juga bila kamu tidak diruat akan mengalami nasib yang sama, pegat wakil tadi, cerai lagi. Karena aura kamu sangatlah buruk, tidak bisa memberikan vibrasi yang bagus kepada pasangan atau lawan jenis seperti itu. Dan ini juga pengaruh kepada orang-orang sekitar yang sangat gak nyaman dekat dengan diri kamu begitu. Bunda akan lihat bantu kamu. Sekali lagi, bila kamu ingin menanyakan masalah rempah ruat, hubungi admin. Ini sekali lagi Bunda akan lihat bagaimana perjodohan kamu ya. Dengan 3 kartu Bunda bantu dengan 3 kartu. Masih perjuangan ini, jadi kamu masih terbelenggu ya. Nasib kamu terbelenggu dengan kesialan-kesialan dari hari lahir, tanggal lahir. Ini sangat mempengaruhi juga untuk seperti tadi, jodoh mempengaruhi, kesehatan juga mempengaruhi karena kekhawatiran yang berlebihan menyebabkan pikiran terganggu. Yang berikutnya adalah Ratu Koin, ini juga ke masalah ekonomi, pendapatan yang tidak bisa maksimal karena pikiran kamu fokus ke masalah jodoh. Jadi buat Yanti cukup demikian jawaban dari Bunda. Bila kamu kurang puas, kamu bisa privat dengan Bunda. Oke, lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Anita Sofia. Nah, Anita Sofia, ini Bunda sudah baca persoalan kamu. Sama dengan yang lain-lainnya, bahwa sampai detik ini tanggal lahir sudah Bunda simpan, tapi harinya yaitu hari Jumat Wage. Dan kasusnya sekali lagi sama, yang berkaitan dengan masalah asmara, karena sampai saat ini usia kamu sudah 32 tahun, namun kamu belum menikah sampai sekarang. Nah, ini bila kamu berhubungan dengan seseorang selalu kandas. Nah, ini Bunda akan lihat, dan pertanyaan kamu bagaimana solusinya dan kira-kira kapan saya menikah ya Bunda. Jadi dari tanggal lahir Jumat Wage dan zodiak kamu Gemini, ini diri kamu memang, bila kita berbicara siapa roh kita sebenarnya atau siapa jiwa kita sebenarnya, diri kamu ini adalah jiwa yang suci atau jiwa pandita. Pandita adalah sosok yang dulu sudah pernah hidup, dan kehidupan saat ini kamu itu adalah kehidupan kamu yang dulu itu adalah kehidupan yang dimana suka bermeditasi, bertapa, melakukan perjalanan spiritual ke hutan, dan kamu melakukan yang namanya meditasi atau bertapa. Jadi zaman dulu itu ada Dewi Kili Suci yang memang mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Jadi hidup dia mendapatkan banyak harta dari kerajaannya, tetapi harta itu ditinggalkannya dan dia memilih untuk hidup menjadi seorang petapa atau pendeta wanita. Nah, jiwa kamu itu adalah sosok pendeta wanita. Jadi bila saat ini kamu hidup belum memiliki pasangan, itu sebetulnya tidak masalah. Bukan beban untuk harus mewajibkan diri punya pasangan dan menikah. Karena karma kamu tidak ada, di karma kamu sekarang itu punya pasangan, itu dari hari lahir ya. Tetapi Bunda akan coba bantu kamu supaya kamu terhibur. Di sini Bunda akan melihat peruntungannya, apakah kamu bisa menikah. Kalau dari tanggal lahir dan terawangan Bunda, kamu memang dilahirkan untuk menjadi seorang suci, seorang perawan suci, untuk tidak menikah, untuk menomorsatukan Tuhan, untuk bermeditasi begitu ya. Tapi cobaannya atau godaannya adalah karena kamu akan mendapatkan pahala di kemudian hari ya. Jadi untuk pertanyaannya Bunda akan melihat apakah ada peruntungan untuk masalah asmara kamu atau bisa menikah tidak. Artinya apakah ada jodoh kamu dulu ya baru menikah. Kalau jodohnya nggak ada kan nggak mungkin menikah gitu ya. Jadi Bunda akan melihat dulu apakah kamu ada peruntungan untuk jodoh.
Di sini di cut 2 kartu. Pertama kartunya terbalik 2. Ini adalah Ratu Piala dan ini adalah bagaimana konflik batin yang kamu alami saat ini, dan ini adalah Ratu Piala di mana seseorang yang memegang memegang piala, tetapi kartunya terbalik semua. Ini mengartikan konflik batin yang kamu alami saat ini tuh tidak perlu kamu pikirkan atau kamu tidak perlu khawatir tentang jodoh. Dan di kartu ini nampak ada matahari atau the sun. Ini mengartikan bagaimana perjalanan hidup kamu ketika terbitnya matahari itu adalah bagaimana diri kamu bisa memberikan sinar terhadap orang-orang sekitar ini. Jadi di kartu ini, di pertanyaan kamu tidak jelaskan kamu itu pekerjaannya apa, latar belakang kamu bagaimana, tetapi di kehidupan kamu saat ini, kamu seperti tadi memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitar, ya. Jadi memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitar atas prestasi kamu. Jadi yang utama itu. Kalau masalah jodoh di sini nggak nampak. Memang ini adalah konflik batin 2 kartu ini. Tapi kartu yang berikutnya adalah matahari. Ini yang mengartikan bagaimana bahwa hidupmu saat ini adalah untuk orang banyak, untuk memberikan, sekali lagi, memberikan pencerahan untuk orang lain. Seperti itu ya. Oke, semoga kamu puas. Bila kurang puas, kamu bisa privat dengan Bunda. Dan di sini juga bila kamu ingin melakukan pembersihan jiwa, ini di sini kamu bisa melakukan pembersihan jiwa dan rempah ruat ya. Tetapi bagusnya sih pembersihan jiwa saja. Rempah ruatnya tidak usah karena tidak ada kesialan, karena memang kamu adalah sosok pendeta wanita atau jiwa murni. Jadi tidak perlu rempah ruat, cuma pembersihan jiwa atau penetralisir supaya kamu tidak bingung begitu. Penanya berikutnya, penanya yang ke-9 dari Yeni di Lampung. Dan Yeni ini menanyakan mengenai jodohnya atau pasangannya ya. Karena sampai sekarang Yeni ini belum mendapatkan pasangan. Tetapi dia bertanya, apakah saya berjodoh dengan pasangan saya sekarang? Nah, sayangnya Yeni, kamu tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun lahir pasangan kamu. Jadi buat sobat Bunda yang ingin menanyakan mengenai pasangannya itu silahkan ya, cantumkan nama, kemudian tanggal, bulan, dan tahun lahir. Karena Bunda bisa mengetahui sifat karakter seseorang walaupun orangnya nggak ada. Bila tanggal, bulan, dan tahun lahirnya itu tepat, maka bisa tahu jodoh atau enggak kamu dengan dia. Jadi mohon maaf buat Yeni, Bunda tidak bisa menjawab pertanyaan kamu berkaitan dengan kamu jodoh atau tidak dengan pasangan kamu ya. Tapi di sini dari tanggal lahir kamu ini ada Jumat, Bunda dapat Jumat Pon. Nah, seseorang yang terlahir dari tanggal kamu dan bulan tahun kamu ini Jumat Pon, ini bagaimana asmaranya untuk kamu ini. Bila kamu berkaitan dengan asmara, ini sangat kurang beruntung. Karena apa? Karena cakra kamu itu saat ini tertutup. Jadi auranya tidak ada pancaran cahaya, jadi gelap begitu ya. Nah, ini sangat berpengaruh karena kamu akan mengalami kesepian yang berkepanjangan sampai bulan 5, bulan Mei itu bisa Bunda rasakan itu. Jadi Bunda di sini akan melihat saja, membantu kamu menarot dengan melihat karir dan rezeki kamu. Karena dari tarot rezeki dan karir kamu di sini pun juga sepertinya nampak karena tidak kurang bagus ya. Karena cakra kamu tertutup sehingga ini mengakibatkan kamu mengalami kebimbangan, dilema begitu bila dekat dengan seseorang. Orang pun juga nggak nyaman dengan kamu. Ini yang terjadi pada diri kamu. Coba Bunda akan melihat peruntungan, karir, dan rezeki. Karir ya, dan rezeki. 3 kartu. Kartu yang pertama ada Raja Piala, terbalik kartunya, kemudian Raja Pedang dan Pembantu Pedang. Nah, ini 2 pribadi, Raja dan
membantu. Ini mengartikan bagaimana tadi antara cakra dan aura. Bila cakranya itu adalah yang ada pada diri kita, itu ada 7 cakra. Ini sangat bermanfaat sekali buat keberuntungan segala aspek. Dan bila cakra ini tertutup atau raja pedang ini karena unsur udara tertutup, maka efeknya tidak bagus buat kehidupan kita. Kemudian berikutnya menunggu 3 tongkat. Jadi buat kamu berkaitan dengan karir dan rezeki ini masih harus diperjuangkan lagi. Coba kamu bisa melakukan pembersihan jiwa dan mandi suci dengan mandi rempah ruat ya. Jadi kamu bisa hubungi admin dengan itu, karena itu yang akan membantu kamu untuk membuka cakra kamu menjadi lebih baik. Tentunya juga diselingi dengan meditasi ya. Karena untuk membuka cakra itu kewajibannya adalah, caranya yang terbaik adalah meditasi. Oke, buat Yeni, semoga kamu puas. Dan penanya terakhir yang ke-10 ini namanya adalah Fani ya, dan tanggal lahirnya sudah dikirim. Buat Fani ini kamu terlahir di hari Senin Wage ya, ada Senin Wage, dan di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini si Fani ini menceritakan bagaimana dia sudah bercerai dengan suaminya, dan ketika dia setelah bercerai dengan suaminya ini rezekinya seret, menurut dia seperti itu ya. Dan ketika dulu sebelum bercerai itu dia rezekinya ya lumayan lah ya, karena dia juga sebagai tulang punggung keluarga. Dan dari sini Bunda bisa melihat tanggal lahir kamu ini Senin Wage tadi, harinya itu dari Senin Wage ini sosok pelindung atau malaikat pelindung kamu ini adalah bangsa seperti sosok ratu atau kayak seperti dewi gitu. Itu yang Bunda bisa rasakan dan bisa Bunda lihat secara spiritual ya. Jadi sosok malaikat pelindung buat Fani ini adalah sosok yang seperti memakai mahkota-mahkota raja. Tapi bukan sosok Bunda Kanjeng begitu, bukan. Cuman dari golongan jin suci yang berpakaian kerajaan zaman dulu seperti itu. Dan ini sangat bagus banget bila kamu bisa merasakan kehadiran beliau begitu ya. Nah, sekali lagi yang pertama tadi Fani merasakan penderitaan atas seretnya rezeki ya. Nah, untuk yang berikutnya ini juga Fani menceritakan bagaimana sampai dia tidak kuat dengan faktor alasan dia bercerai ya, ini masa lalu dia begitulah. Kemudian yang kedua di sini dia kemudian membuka hatinya, berusaha membuka hati dengan seseorang yang bernama Irfan. Nah, Irfan ini dia pernah melakukan sholat istiqoroh dan menanyakan tentang sosok Irfan ini gitu ya. Dan Irfan ini apakah dia jodohnya atau tidak, itu yang ditanyakan kepada Bunda ya. Dan berkaitan dengan Irfan, Fani ini pernah didatangi dalam mimpinya oleh seseorang laki-laki yang kakek-kakek bersorban putih gitu, dan kakek ini berbicara bahwa sosok Irfan ini adalah jodoh kamu dalam mimpinya gitu ya. Nah, tetapi sayangnya juga di sini Fani tidak mencantumkan tanggal lahir Irfan, dan padahal Fani menanyakan bagaimana apakah saya berjodoh dengan Irfan. Nah, sayang sekali Fani tidak mencantumkan tanggal lahir Irfan, maka Bunda tidak bisa apakah kamu berjodoh dengan Irfan atau tidak. Ini Bunda sarankan kamu konsul privat dengan Bunda bila kamu ingin menanyakan tentang apakah Irfan ini jodoh atau tidak ya. Sekali lagi kamu tidak mencantumkan tanggal lahir Irfan. Dan pertanyaan berikutnya kamu menanyakan apakah terus jodohmu itu kapan datangnya. Nah, ini perlu kamu bersikap bijaksana ya, karena Irfan pun belum bisa terjawab apakah Irfan ini jodoh atau bukan. Maka pertanyaan berikutnya, apakah
kapan jodohku datang, sebaiknya kamu berjaksana, lihat dulu Irfan, apakah Irfan ini jodoh atau tidak. Kalau Irfan ini jodoh, berarti jodohmu sudah datang gitu ya. Tapi karena Irfan ini kamu tidak mencantumkan tanggal lahirnya, maka tidak bisa Bunda jawab Irfan ini jodohmu atau tidak. Seperti mimpi kamu yang kamu bilang, kakek-kakek itu bilang Irfan ini adalah jodoh kamu. Itu dari Bunda, kamu konsul privat dengan Bunda. Yang berikutnya, kamu menceritakan anak kamu minta rumah dan mobil di tahun 2020 ini, apakah bisa terrealisasi atau apakah bisa terwujud? Karena pendapatan saya masih kecil. Jadi padahal saya ingin membahagiakan anak dan kedua orang tua. Siapa sih yang nggak menginginkan membahagiakan keluarga kita ya? Semua juga pengen membahagiakan dan mengabulkan segala permintaan anak kita, bila anak kita minta apapun ya. Tapi sekali lagi kita harus sadari bagaimana kemampuan diri kita. Proses ya, semua dalam hidup itu perlu proses. Jadi di sini jawaban Bunda yang bisa Bunda jawab mengenai anak minta rumah dan mobil di tahun 2020 ini, yang bisa Bunda jawab adalah jangankan mobil dan rumah yang diminta untuk anakmu, atau itu kurang lebih 1 miliar ya, kalau kamu bisa membelikan atau memberikan mengenai mobil dan rumah itu kurang lebih 1 miliar, itu bisa kamu dapatkan asal kamu bisa tahu konsep yang benar bagaimana menarik rezeki. Di sini untuk menerima rezeki kita harus memberi ke seseorang dulu, yaitu bersedekah. Sedekah yang terdekat adalah sedekah weton untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Sedekah weton itu adalah sedekah di mana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk diri kita sendiri, karena diri kita dari lahir itu dirawat oleh sedulur papat atau malaikat pelindung tadi. Nah, yang kamu lakukan bila kamu ingin berhasil, berikanlah sedekah dulu. Nah, sedekah yang harus kamu lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, itu nilainya 8 juta. Kadang bersedekah 8 juta itu sangat berat. Tetapi dengan apa yang akan kita minta ya. Yang kita minta kurang lebih tadi ada mobil, kemudian juga ada rumah. Bunda hitung untuk kurang lebih 1 miliar lah kalau kamu menginginkan rumah yang bagus dan mobil yang bagus. Nah, untuk mendapatkan 1 miliar, kamu harus mengeluarkan dulu 8 juta. Nah, ikhlas nggak kamu mengeluarkan 8 juta ini untuk sedekah weton kamu? Pertanyaannya itu. Bila kamu ikhlas memberikan 8 juta untuk dirimu sendiri loh, dengan membuat sedekah weton, yaitu bagaimana cara membuat sedekah weton itu bisa tanyakan ke admin, nanti kamu bisa konsultasi privat dengan Bunda dan akan Bunda jelaskan jawaban atau saran solusi dari Bunda ini bila kamu konsul privat dengan Bunda. Jadi kuncinya kamu akan mendapatkan keberhasilan, permintaan anak-anak kamu akan bisa kamu penuhi adalah ketika kamu bisa memberikan ikhlas tanpa pamrih sedekah yang harus kamu lakukan besarnya 8 juta. Itu ya, Fani. Nah, Sobat Bunda, semoga kalian semua puas dengan jawaban Bunda. Mohon maaf jika tidak bisa dijawab semua karena berkaitan dengan tata cara yang memang harus benar, yaitu dengan memberikan tanggal lahir begitu ya. Dan mohon maaf juga bila memang tidak bisa Bunda jawab secara detail karena keterbatasan waktu atau durasi. Buat kalian yang senang dengan video Bunda mengucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang baru saja menemukan channel YouTube Bunda, bila kalian suka silahkan like dan komentar positif sekali lagi dan subscribe. Sampai jumpa, salam.